Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. Ulangan pasal 9 ayat yang ke-13. Keluaran 9 ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Baik, Tuhan, tema sudah jelas, biarkanlah umatku pergi. Kenapa ayat ini dipilih sebagai biarkanlah umatku pergi? Dan kita tahu bahwa kitab Keluaran ini, dan ada beberapa pasal dari pasal 7 sampai dengan pasal yang ke-11, itu ada beberapa pula yang Tuhan keluarkan untuk kepada Firaun, tunjukkan kepada Firaun bahwa kita lihat bahwa bangsa Israel adalah pilihan Allah. Pilihan Allah, mereka ada tawanan di bawah Firaun dan mereka ada di Mesir, sehingga mereka melakukan segala pekerjaan dalam paksaan oleh pimpinan Firaun, sehingga bangsa Israel tidak beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Tidak ada waktu untuk mereka beribadah kepada Tuhan, karena mereka ditawan, sehingga mereka selalu tidak ada waktu untuk menyembah, dan mereka selalu ada kegiatan-kegiatan atau kerja-kerja paksaan di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga Tuhan melihat bahwa bangsa Israel adalah pilihan, maka mereka harus menyembah kepada Tuhan Allah mereka, karena bangsa Israel adalah dan bangsa yang Tuhan telah memilih mereka, dan juga bangsa Israel adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, adalah Tuhan telah memilih mereka, dan mereka dapat melaksanakan tugas dan penyembahan, bersekutu beribadah dengan Tuhan. Oleh sebab dengan alasan itu, Tuhan turunkan ada beberapa tulah di situ. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, sampai dengan tulah ketujuh. Yang sekarang kita baca ayat ini adalah tulah ketujuh. Itu adalah tulah ketujuh, hujan es yang Tuhan turunkan kepada Firaun dan juga orang-orang Mesir, dan juga tugas-tugas mereka yang mereka melakukan, sehingga kerja paksa terus. Akhirnya mereka Tuhan turunkan perintahkan kepada Musa bahwa kamu harus pergi dan memberitahukan kepada Firaun. Jadi tugas dari Tuhan, percayakan tugas kepada Musa untuk memberitahukan ini. Ini adalah umatku dan mereka tidak menyembah kepadaku. Itu perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca keseluruhan itu, ada tulah-tulah itu ada tersendiri, ada tulah-tulah kata air menjadi merah dan lain-lain. Di situ ada banyak, tapi khusus untuk dalam pasal 9 ini dan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35 adalah untuk hujan es yang turun. Tuhan minta bahwa bangsa Mesir harus percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak bisa. Tuhan perintahkan kepada Musa bahwa Musa pergi sampaikan kepada Firaun bahwa Firaun harus sadar dan dia akan menyembah aku, tetapi tidak juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan percayakan Musa harus memberitahukan. Bapak Ibu, kita lihat bagian yang pertama adalah Musa dipanggil dan diutus menghadap Firaun. Kita lihat bahwa pesan dari Allah kepada Musa bahwa
yang harus disampaikan kepada Musa, kepada Firaun, bahwa harus Musa harus pergi memberitahukan kepada Firaun bahwa bangsaku harus melepas. Dan orang-orang Israel diizinkan untuk gimana Musa harus pergi mengatakan bahwa biarkanlah umatku, dan mengatakan umatku pergi dan mereka menyembah dan muliakan Tuhan. Seperti Tuhan minta kepada bangsa Israel harus pergi dan menyembah Tuhan. Pesan yang disampaikan kepada secara ulang-ulang kepada Musa harus sampaikan kepada Firaun. Karena Firaun kepala keras dan berita berkali-kali yang disampaikan dia, tapi tidak mengerti, tidak mendengar, tidak melepaskan umat Tuhan itu. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan minta kepada Musa harus pergi berulang-ulang sampaikan kepada Firaun agar membiarkan umatku itu pergi, atau umat Allah itu pergi. Pergi di mana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Pergi untuk menyembah Dia, pergi untuk bersekutu dengan Tuhan. Mereka harus ada waktu muliakan Tuhan, tugas-tugas yang Tuhan telah percayakan kepada umatku itu. Umat Israel adalah pilihan Tuhan. Salah satunya harus mereka menyembah. Oleh karena Firaun, di bawah pimpinan Firaun itu adalah penyembahan yang lain yang mereka merayakan atau menyembah. Kuasa-kuasa yang lain, kuasa-kuasa sihir, kuasa-kuasa okkultisme, dan kuasa-kuasa yang lain, ilmu-ilmu yang Firaun mau itu yang datangkan kepada di situ, dan mereka menyembah Dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi Tuhan minta kepada Musa harus sampaikan kepada Firaun bahwa umat itu harus lepas. Kita lihat baru kemarin Tuhan Pendeta sudah jelaskan pada bulan minggu ibadah pembukaan. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang 10, Keluaran pasal 5 ayat yang pertama, Keluaran pasal 7 ayat 16, Keluaran 8 ayat 1 dan ayat yang ke-20, dan juga Keluaran pasal 9 ayat ke-1, Keluaran pasal 9 ayat yang ke-13, dan Keluaran pasal 10 ayat yang ke-3. Ulang-ulang sampaikan kepada Musa bahwa Musa harus pergi ketemu Firaun dan menjelaskan bahwa umatku harus keluar dan mereka harus menyembah Aku. Itu firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini berarti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya perintah Allah kepada Musa, dan Musa harus pergi menyampaikan kepada Firaun sehingga bangsa melepaskan mereka, membebaskan mereka, umat Israel dari perbudakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada perintah yang utama dari Allah kepada Musa untuk dilakukan, dan juga selain perintah untuk pergi membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir itu, Allah harus memberitahukan kepada Musa bahwa Musa harus pergi berulang-ulang. Firaun kepala keras tidak bisa melepaskan mereka. Mereka kerja paksa, mereka melakukan segala kehendak Dia, dan mereka ditangkap. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Tuhan tidak pernah lupakan umatnya sebagai anak-anaknya dan sebagai bangsa pilihannya, sehingga mereka harus keluar dari di bawah tawanan orang-orang Mesir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pergilah Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa harus pergi. Ini merupakan satu perintah yang Allah kepada Musa bahwa dia tidak bisa tinggalkan, karena
Tuhan memilih mereka dan Musa harus pergi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan saja Musa, tetapi Bapak Ibu, Harun juga terlibat bahwa Tuhan minta kepada Musa, Harun, mereka harus pergi. Pada saat Musa umur 80 tahun dan juga Harun 83 tahun, mereka ada pimpinan Tuhan, mereka ada di situ dan mereka harus menyembah Tuhan dan mereka memuji Tuhan dan muliakan Tuhan. Bangsa Israel harus bawa di hadapan Tuhan dan mereka tetap ada dan Musa dipilih oleh Tuhan dan Tuhan harus perintahkan kepadanya sebagai anak-anak Tuhan harus pergi. Tidak ada alasan untuk Musa akan lupakan itu. Tidak ada alasan untuk Musa menolak berita Tuhan, tetapi Musa setia mendengar dan melakukannya. Oleh karena Musa tahu bahwa bangsa Israel adalah pilihan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Musa harus taat perintah Allah kepadanya sehingga Bapak Ibu untuk membawa orang Israel harus keluar. Orang Israel harus keluar karena mereka harus kembali dan mereka lanjutkan pelayanan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan, ketetapan Tuhan dan mereka harus melaksanakan. Mereka harus kembali tempat negeri mereka, kampung halaman mereka, tempat yang Tuhan telah dijanjikan kepada bangsa Israel itu harus keluar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, umat Israel kerja paksa oleh Mesir atau pimpinan Firaun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa bangsa Mesir mereka kerja paksa dan mereka kekuatan mereka adalah berhala-berhala yang mereka menyembah, kuasa-kuasa sihir yang mereka menyembah dan mereka melakukan itu. Dan untuk bangsa Israel tidak ada kesempatan untuk mereka berdoa Allah mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, nenek moyang mereka dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa indahnya Allah telah mengutus Musa harus sampaikan kepada bangsa itu keluar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita lihat terjadinya sekarang ini juga, betapa Allah menghendaki bahwa jiwa-jiwa umat Tuhan yang ada di antara kita, sesama kita, suku kita, bangsa kita yang ada di sini adalah kami ada di bumi dan ada banyak yang mendesak untuk membebankan dan belenggu dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena kemarin atau lalu-lalu dan tokoh-tokoh kita, orang-orang tua kita yang telah menerima itu, mereka tidak ada keberatan sama sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak ada keberatan kalau ini begitu tiba di Papua atau di mana saja setiap suku di bumi ini, tidak ada keberatan. Mereka menerima dengan sukacita, mereka menerima dengan baik dan Injil itu tersebar di seluruh dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena kuasa Allah Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam utusan-utusan itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan kami setiap suku yang ada di pedalaman-pedalaman ini tidak melihat bahwa apa yang mereka menyembah, apa yang mereka melakukan, apa yang mereka sembah itu, tetapi mereka dengan sukacita mereka menerima dan memusnahkan segala berhala-berhala yang ada oleh karena kuasa Allah Roh Kudus yang sedang bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Injil sudah masuk sekian lama tahun berjalan dengan baik, aman dan memberitakan ini, tidak seperti yang dulu dibelenggu oleh Firaun itu. Kita menerima dengan polos dan kami memberitakan Injil sampai dengan hari ini juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita ketahui bahwa setiap hari dari sekarang ini, yang kemarin kita bagus, tetapi yang sekarang ini, ya sekarang kita ke depan terus, ke depan ini
dan juga sekarang kita posisi sekarang ini adalah ada banyak hal kendala yang kita hadapi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena setiap orang, ribuan orang jiwa yang mati, ya. Setiap orang, setiap jiwa, ribuan orang yang mati di tengah-tengah kita, ya, sedang terjadi. Oleh karena ada juga yang kembali kepada penyembahan-penyembahan yang lain, kuasa-kuasa yang lain. Ada banyak yang mengorbankan kuasa-kuasa itu, kuasa-kuasa sihir itu yang membuat sehingga banyak pejabat yang meninggal juga. Banyak jiwa yang meninggal, bukan saja pejabat, tetapi sekarang banyak kuasa itu dipakai sehingga banyak orang korban. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar bahwa kita yang punya ini siapa. Saya punya Tuhan itu siapa. Kita harus mengerti dan melihat itu. Kita tidak ada seperti Firaun kemarin. Kita tidak ada sekarang. Ada satu kuasa yang akan menantang kita dan dibelenggu kita, dan kita harus percaya seperti ini tidak ada, Bapak. Kita bebas memilih Tuhan, ya. Tetapi kembali kita pribadi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang orang meninggal ini, orang di mana-mana orang mati ini, hidup dia seperti apa, hidup saya ini seperti apa. Ya, itu yang kita harus sadar bahwa kita maju ke depan ini, kita kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kalau kita percaya bahwa saya ada di dalam Tuhan dan saya ada, Tuhan mendidik saya ada, Tuhan menebus saya ada, Tuhan panggil saya harus melayani Dia. Itu yang kita harus pikir. Bahwa sekarang di keliling kita dan juga beberapa hamba Tuhan yang selalu menekankan bahwa fokus di hidup kita di ke depan, kita melihat ada kuasa-kuasa yang lain hari ini gampang saja kita akan mengganggu jalannya kepercayaan iman kita, keselamatan kita. Sekarang ada banyak yang muncul, baik ajaran-ajaran yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Firaun betul-betul menekankan kepada umat Israel, mereka tidak ada waktu untuk menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Kalau kita kembali pasal yang ke-10-11 itu, Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan Firaun, sehingga Tuhan bekerja melalui itu juga. Firaun melepaskan umat Tuhan kembali ke bangsa Israel tanah perjanjiannya, sehingga mereka tetap bebas untuk merayakan Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Mereka sesungguhnya mereka ada, dan hari ini mereka ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula Bapak Ibu saudara dan saya, kita harus tuntut untuk iman kita, bahwa kita harus fokus melihat bahwa Tuhan. Dan sekarang era yang telah terjadi, kita tidak tahu bahwa kita mati karena apa. Itu juga kita lihat bahwa kita mati karena Injil lebih baik daripada kita mati karena segala kejahatan dunia yang kita melakukan. Dan kuasa-kuasa dunia dia siap untuk di depan kita sekarang akhir-akhir ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa-kuasa dunia mengancam kehidupan kita sekarang ini, ekonomi, sosial, dan juga sebagai jabatan juga mengganggu kita. Dan juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita melihat dengan kehendak Tuhan, kita melakukan dan kita melayani. Bapak Ibu di samping kiri kanan kita, di kota kita, sekarang Bapak Ibu kepala kami sendiri melihat bahwa kita kembali ke belakang. Bukan kita maju, tetapi kita kembali ke belakang. Itu sebabnya Tuhan minta kepada kita semua bahwa Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan pikulah yang kupasan dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut." Matius 11:28. Bapak
teman kita, adik kita yang ada dulu di mana. Mari ini jalan yang sebenarnya seperti ini, tetapi jalan yang ini adalah akan bawa jiwamu ke tempat yang binasa. Kita harus sampaikan kepada mereka. Oleh sebab itu kita akan ajarlah sesuai dengan ajaran Yesus Kristus di dalam dunia yang pada 2000 tahun yang lalu. Membela kebenaran, membela jiwa, membela keselamatan. Sekarang ada tugas pada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Firaun sudah lewat, Musa sudah lewat, dan sekarang ada pada kita. Tanggung jawab siapakah di depan kita yang ada sekarang ini? Kita boleh katakan penginjilan itu jauh-jauh di sana saja, tetapi sekarang banyak hal yang muncul di tengah-tengah kita. Kita harus ajarkan mereka, memberitakan mereka, dan ajarkan dengan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saya lihat jemaat-jemaat kita, bukan saja jemaat kita di sini, tetapi dan jemaat-jemaat lain juga ada di sana. Jemaat kita seperti ini yang ada duduk di sana, betul kan tidak? Kalau kita pulang ibadah pergi, di sana ada satu jemaat yang kumpul di sana. Hari-hari kita pergi satu jemaat yang ada di sana. Itu bukan saja jemaat kita, ya, jemaat kita tidak. Tetapi kalau semua pemerintahan di dalam kabupaten ini, sekarang saya mau katakan bahwa gereja juga susah akur. Kita hamba-hamba Tuhan juga kita susah akur. Pemerintah juga sudah tidak bisa dapat mengatur lagi. Sekarang jalan sendiri, urus sendiri, itu ada. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu, kita harus sadar kembali dengan firman Tuhan bahwa saya adalah anak Tuhan, dan kita kembali bahwa firman Tuhan bilang, dan biarlah umatku keluar. Seperti apa yang kita sekarang kita lihat di depan kita. Jadi Tuhan kita mereka itu keluar, dan mereka bersekutu, beribadah, dan terlibat untuk pelayanan-pelayanan gereja. Ya, Bapak Ibu, kalau kita kembali, kalau orang meninggal, ya cari gembala, cari majelis seperti itu ada. Tetapi kalau dia hidup senang, hidup baik, hidup biasa, dia berpoya-poya di sana. Tetapi Bapak Ibu, kita harus melihat bahwa kita harus keluar dari umat itu pergi. Kita yang keluar ini tetap ada terus sampai dengan pada hari kedatangan Kristus Yesus kedatangan kedua kalinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Tuhan minta bangsa Israel kedua. Bapak Ibu, kita ini adalah bangsa-bangsa yang sudah terpilih. Tuhan memanggil kita. Mari kita tetap ada dalam Tuhan, dan kami tetap biarkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tetap maju terus sampai pada hari kedatangan Kristus Yesus kedua kalinya. Oleh karena itu, dan firman Tuhan minta bahwa ada beberapa hal penting yang kita belajar di sini adalah biarkanlah umatku pergi. Pertama, dan Musa dipanggil dan Yesus menghadap Firaun. Bangsa Israel, ada beberapa tulah yang mereka menghadapi, tapi Firaun tetap kepala keras. Tetapi jalan-jalan terus sampai dengan pasal yang ke-11 di sana. Firaun sadar dan bebaskan umat Tuhan itu. Mereka keluar dari janji sesuai dengan janji Tuhan. Firman Tuhan kepada Musa, dia sadar kembali dan kembalikan umatnya itu kembali ke tempat dan negerinya, sehingga mereka bebas memuliakan Tuhan, merayakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita lihat juga bahwa ada bagian yang kedua. Kita belajar bahwa ajaran-ajaran Tuhan yang kita lihat bahwa Tuhan kebebasan umat Israel dari perbudakan. Umat Israel dari perbudakan itu mereka sudah keluar kembali, dan mereka menjadi kunci untuk orang-orang percaya seluruh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya umat Tuhan itu dapat beribadah kepada Tuhan. Keluaran pasal
pasal 39 ayat yang tadi kita baca itu 13e. Kita lihat bahwa mereka bebas memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama saja juga dengan kita yang sekarang. Kita bebas memuliakan Tuhan. Kita ada anugerah. Kita sudah dapat berkat-berkat daripada Tuhan. Dan sekarang kita tetap ada. Sudah keluar dari kegelapan itu, kita tetap ada dan kita harus memenangkan jiwa-jiwa yang baru di sekitar kita. Tetapi sekarang Bapak Ibu yang ada sekarang kita ini, bahwa kita tetap bahwa kita ada dalam Tuhan. Tetapi saudara-saudara kita yang lain, mereka tidak ada kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Jadi dalam bulan misi ini, mari kita bertanggung jawab untuk menjelaskan, memberitakan Injil yang harus keluar dari ikatan-ikatan itu. Saudara-saudara kita yang melakukan di sekitar kita ini, kita minta supaya mereka keluar dari Tuhan. Mereka melakukan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, sebagai anak Tuhan kita harus bertanggung jawab memberitakan Injil dalam penginjilan ini. Bertanggung jawab kita. Bukan saja kita pergi ke sana, tetapi ada di sekeliling kita juga. Kita wajib bersaksi dan memberitakan pada mereka keluar dari ikatan-ikatan yang dilingkup itu yang lain. Sekarang ada muncul banyak di tengah-tengah kita.